Halo teman-teman cerita Momo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi cerita inspiratif, motivasi, dan kisah kehidupan yang bisa jadi pelajaran berharga untuk kita semua. Sebelum kita mulai, saya mau ajak kalian buat berinteraksi. Yuk, pencet dulu tombol like-nya, dan buat yang belum subscribe, klik tombol merahnya sekarang juga ya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kita. Dan yang paling penting, saya mau tahu siapa aja yang hadir hari ini. Tulis di kolom komentar di bawah ya, nama, asal kota, dan kata hadir. Saya tunggu. Nah, hari ini saya mau ajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang akan menguji kesabaran dan kekuatan hati seorang istri. Sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang pengkhianatan dari orang terdekat, dan bagaimana cara bangkit dari keterpurukan. Judul cerita kita kali ini adalah, Suamiku ketahuan selingkuh di rumah saat aku lagi ikut lomba Agustusan. Parahnya wanita itu adalah tetangga dekat rumah yang sudah seperti saudara sendiri. Ku buat mereka malu di depan warga. Langsung ku ceraikan dan ku ambil semua aset yang ada. Langsung saja kita mulai ceritanya, yuk. Pagi itu, mentari menyapa Wonosobo dengan sinarnya yang hangat, menembus celah-celah jendela rumah Momo dan Budi. Dinding-dinding yang dihiasi dengan foto-foto pernikahan, bingkai-bingkai berisi kenangan liburan, dan sertifikat-sertifikat penghargaan seolah menjadi saksi bisu betapa sempurnanya kehidupan rumah tangga mereka. Momo tersenyum, merapikan selimut yang menutupi tubuh Budi, suaminya. Pria itu masih pulas, lelah setelah semalam suntuk membantu persiapan lomba 17-an di kampung mereka. Budi bangun. Sayang, bisik Momo lembut sambil mengusap rambut suaminya. Nanti keburu siang, kita kan harus ke lapangan. Budi menggeliat, matanya perlahan terbuka. Momo? Oh, sudah pagi ya? Aku masih ngantuk sekali. Semalam rasanya kerja bakti tidak ada habisnya. Iya, aku tahu. Tapi kan ini hari H, sayang. Kita harus semangat, kata Momo, mencium kening suaminya. Pagi yang sederhana itu terasa begitu manis. Momo merasakan kehangatan yang sempurna. Ia memiliki Budi, pria yang selalu ia anggap sebagai belahan jiwanya. Pria yang setia, pekerja keras, dan selalu membahagiakannya. Ia juga memiliki Sinta, tetangga terdekat yang sudah seperti adik kandungnya sendiri. Sinta sering sekali mampir ke rumah mereka, sekadar untuk minum kopi, mengobrol, atau bahkan menginap jika suaminya sedang bertugas di luar kota. Momo merasa hidupnya sudah lengkap. Ia tidak meminta apa-apa lagi. Setelah Budi bangun dan mereka sarapan bersama, Momo bergegas ke dapur untuk menyiapkan bekal. Sinta, dengan senyum cerah dan rambut dikuncir kuda, muncul di ambang pintu. Pagi, Mbak Momo, Mas Budi, sapanya riang. Wah, kalian sudah siap-siap ya? Aku kira aku yang paling pagi. Pagi, Sinta. Tentu saja, hari ini kan kita mau jadi juara, jawab Budi sambil terkekeh. Budi memang memiliki candaan yang renyah dan selalu membuat Sinta tertawa lepas. Momo tersenyum melihat interaksi mereka. Ia sama sekali tidak pernah curiga. Bagaimana bisa? Sinta adalah adiknya. Budi adalah suaminya. Mereka adalah orang-orang yang paling ia cintai di dunia. Mbak Momo, nanti kita ikut lomba apa saja? Tanya Sinta, membantu Momo memasukkan bekal ke dalam tas. Aku sih paling jago tarik tambang. Dijamin, tim kita menang. Wah, harus dong. Tapi aku mau coba lomba makan kerupuk dulu. Seru kayaknya, sahut Momo antusias. Mereka bertiga tertawa bersama. Kebersamaan itu terasa begitu hangat, begitu akrab, hingga Momo tak menyadari bahwa ada sebuah benang tipis yang sudah terjalin di belakangnya, siap untuk ditarik dan merusak segalanya. Sembari mempersiapkan diri, Momo mencuri-curi pandang ke arah suaminya. Budi terlihat tampan dengan kaos merah putih yang serasi dengan miliknya. Ia sedang berbicara serius dengan Sinta, entah membahas apa. Sinta sesekali menyentuh lengan Budi, gestur yang bagi Momo terasa begitu biasa, saking dekatnya mereka. Ya ampun, Sinta memang manja sekali. Persis seperti adikku, pikir Momo, tersenyum kecil. Ia sama sekali tidak tahu bahwa sentuhan-sentuhan kecil itu menyimpan makna yang jauh lebih dalam. Kita berangkat sekarang ya, sayang, ajak Momo setelah semuanya siap.
Nanti keburu ramai. Duluan saja, Mom. Aku mau bereskan ini sebentar. Nanti aku menyusul Sinta dan warga yang lain, jawab Budi, sambil menunjuk beberapa peralatan lomba yang masih tergeletak di halaman. Kamu pergi saja, tidak usah menungguku. Baiklah. Sampai ketemu di lapangan ya, sayang. Jangan lama-lama. Momo mencium Budi sekilas dan melambaikan tangan kepada Sinta. Sampai jumpa, adikku. Sampai jumpa, Mbak Momo. Hati-hati ya, balas Sinta. Suara mereka berdua terdengar begitu tulus. Momo melangkah keluar dari rumah dengan hati yang penuh kebahagiaan dan semangat lomba. Ia berjalan menuju lapangan dengan senyum lebar, membiarkan pikirannya dipenuhi dengan imajinasi tentang bagaimana ia akan memenangkan setiap lomba yang ia ikuti. Ia tidak pernah menyangka, senyum itu adalah senyum terakhir dari kebahagiaan yang ia kenal. Ia tidak pernah tahu bahwa saat ia sedang berjuang untuk menang di lapangan, ada orang-orang yang ia cintai sedang menciptakan kekalahan paling menyakitkan baginya, di rumah yang ia anggap sebagai surga. Babak pertama kebahagiaan ini terasa begitu sempurna, begitu indah. Namun, di balik tirai yang menutupi panggung kehidupan Momo, drama pahit sudah siap untuk dimulai. Tirai itu hanya menunggu waktu untuk terbuka dan mengungkap semua rahasia yang tersembunyi. Momo melangkahkan kakinya menuju lapangan dengan hati yang dipenuhi kegembiraan. Di sepanjang jalan, ia berpapasan dengan tetangga-tetangga yang juga antusias menyambut hari kemerdekaan. Lagu-lagu nasional berkumandang, bendera merah putih berkibar di mana-mana, dan tawa anak-anak memenuhi udara. Suasana itu sejenak mengusir kegelisahan kecil yang tiba-tiba merayap di hatinya. Momo, ayo cepat. Lomba panjat pinang mau dimulai. Nih, seru Maya, salah satu temannya yang sudah berada di lapangan. Momo tersenyum. Sebentar, aku cari tempat duduk dulu. Nanti aku langsung gabung, ya? Ia duduk di bawah pohon rindang, memandang keramaian di sekelilingnya. Ada lomba balap karung, makan kerupuk, dan berbagai permainan seru lainnya. Namun, matanya terus mencari sosok Budi. Ia berjanji akan menyusul, tapi sampai sekarang batang hidungnya belum terlihat. Pikirannya melayang, teringat pada percakapan terakhir Budi dan Sinta di depan rumah. Gestur kecil Sinta yang menyentuh lengan Budi, tawa renyah mereka. Meskipun terlihat biasa saja, entah mengapa, kali ini terasa sedikit berbeda. Ah, sudahlah, mungkin aku cuma terlalu cemburu, gumam Momo pada dirinya sendiri. Mereka kan sudah seperti kakak adik. Namun, firasat itu tak mau pergi. Setiap kali ia berusaha mengusir, perasaan itu kembali lagi, seperti sebuah benang halus yang terus melilit hatinya. Ia mencoba fokus pada lomba panjat pinang yang sedang berlangsung, tetapi bayangan wajah Budi dan Sinta terus mengganggu. Momo memutuskan untuk menelepon Budi. Ia ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Halo, sayang, kamu di mana? Kok belum sampai di lapangan? Tanya Momo setelah teleponnya diangkat. Suara Budi terdengar sedikit tergesa-gesa. Oh, Momo, aku masih di rumah, sayang. Lagi beres-beres sedikit. Tadi Sinta datang lagi, mau bantu ambil beberapa perlengkapan yang ketinggalan. Kamu duluan saja, ya? Nanti aku menyusul kok. Hati Momo mencelos mendengar jawaban Budi. Sinta datang lagi? Untuk apa? Perlengkapan apa yang ketinggalan? Oh begitu, jawab Momo, berusaha menutupi kekecewaannya. Ya sudah, aku tunggu di sini ya, sayang. Jangan lama-lama. Iya, sayang. Cepat aku menyusul. Sampai ketemu, jawab Budi, lalu sambungan telepon terputus. Momo menatap ponselnya dengan hampa. Ia tidak tahu mengapa, tetapi jawaban Budi terasa janggal. Suaranya tidak seperti Budi yang biasanya. Suara itu terdengar cemas dan terburu-buru. Momo memaksakan senyumnya dan mencoba menikmati lomba. Ia bahkan ikut serta dalam lomba makan kerupuk, tetapi semangatnya sudah hilang. Setiap kali ada warga yang menyapa, ia hanya membalas dengan senyum tipis. Pikirannya terus tertuju pada Budi dan Sinta yang berada di rumah. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Firasatnya semakin kuat, seakan ada bahaya yang mengintai di balik pintu rumahnya. Momo akhirnya menyerah pada perasaannya. Ia memutuskan untuk pulang, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Ia beralasan pada teman-temannya bahwa ia merasa tidak enak badan, dan mereka mengerti. Langkah kaki Momo terasa berat saat ia berjalan kembali ke rumah. Setiap langkahnya dipenuhi oleh spekulasi dan kecurigaan. Ia berharap firasatnya salah, ia berharap Budi dan Sinta benar-benar sedang mempersiapkan perlengkapan lomba. Ia berharap saat ia sampai di rumah, ia akan menemukan Budi dan Sinta sedang tertawa sambil mengikat tali tambang. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa harapan itu hanyalah kebohongan yang ia ciptakan untuk menenangkan diri. Saat gerbang rumahnya terlihat, jantung Momo berdegup kencang. Firasatnya semakin menjadi-jadi. Pagi yang cerah, yang seharusnya diisi dengan keceriaan, kini terasa kelam dan dipenuhi oleh kegelisahan yang tak berujung. Momo tidak tahu bahwa di balik gerbang itu, skenario paling buruk dalam hidupnya sedang menunggunya. Langkah kaki Momo semakin cepat seiring dengan detak jantungnya yang tak beraturan. Ia berjalan cepat menyusuri gang-gang kecil, melewati rumah-rumah yang dihiasi bendera. Senyum di wajah para tetangga yang ia lewati tidak mampu menenangkan hatinya. Firasat buruk yang tadinya hanya bisikan halus, kini berteriak kencang di benaknya. Ia berharap ia salah. Ia berdoa agar semua ini hanya perasaannya saja, tetapi ada yang terasa sangat aneh dan tidak wajar. Saat ia sampai di depan gerbang rumahnya, matanya langsung terfokus pada pintu depan yang sedikit terbuka. Seingatnya, ia menutup pintu itu dengan rapat saat pergi. Firasatnya semakin kuat. Dengan hati-hati, Momo melangkah masuk ke halaman. Ia bisa mendengar suara samar dari dalam. Bukan suara tawa atau obrolan, melainkan suara desahan pelan yang membuat bulu kuduknya merinding. Momo berdiri membeku di ambang pintu. Suara itu sangat familiar, suara Budi. Tetapi ada suara lain yang juga ia kenali. Suara perempuan. Bukan suara ibu-ibu tetangga yang sedang mengobrol, melainkan suara yang lebih intim, lebih dekat. Sebuah suara yang membuat darahnya berdesir. Dengan langkah yang gemetar dan hati yang remuk, Momo mendorong pintu itu perlahan. Ia tidak bisa melihat dengan jelas dari posisinya, tetapi ia bisa mendengar suara-suara itu semakin keras dan jelas. Suara-suara itu datang dari kamar tidur mereka. Kamar tidur yang menjadi saksi bisu janji setia mereka. Momo tidak bisa lagi menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk matanya. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis agar tidak terdengar. Sinta pelan-pelan, terdengar suara Budi yang parau. Nanti ada yang dengar. Tenang saja, Mas. Momo sedang sibuk lomba. Tidak akan ada yang tahu, balas suara perempuan itu. Suara yang Momo kenali, suara yang selalu ia anggap seperti adiknya sendiri. Sinta. Dunia Momo runtuh. Kakinya terasa lemas, lututnya tidak mampu lagi menopang tubuhnya. Ia merasakan sakit yang luar biasa di dadanya, seolah ada 1000 jarum yang menusuk hatinya. Momo tidak sanggup mendengar lebih lama lagi. Ia tidak ingin lagi mendengar suara pengkhianatan itu. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Momo berlari keluar dari rumah. Ia berlari tanpa tujuan, air mata membasahi wajahnya. Ia tidak tahu harus kemana, atau harus berbuat apa. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan warga yang menyapanya. Momo, kok sudah pulang? Nggak lomba lagi? Momo hanya bisa tersenyum masam, menggelengkan kepala, dan terus berlari. Warga yang melihat Momo kebingungan, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya melihat seorang wanita yang baru saja mengalami kehancuran yang sangat besar, kehancuran yang tidak pernah mereka bayangkan. Momo terus berlari hingga sampai di sebuah taman sepi. Ia duduk di bangku, menangis sejadi-jadinya. Ia merasa bodoh, buta, dan naif. Ia telah memberikan kepercayaannya pada 2 orang yang paling ia cintai, dan mereka menginjak-injaknya tanpa ragu. Ia mengutuk dirinya sendiri, karena tidak menyadari firasat yang sudah berkali-kali datang. Ia mengutuk kebodohannya yang menganggap Sinta seperti adik. Padahal Sinta adalah serigala berbulu domba yang siap menerkam kapan saja. Air mata Momo sudah mengering, tetapi hatinya terasa hancur berkeping-keping. Setelah duduk terdiam di taman, ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-terusan melarikan diri. Ia harus menghadapi kenyataan pahit itu, ia harus kembali ke rumah dan mengonfrontasi mereka. Rasa sakit itu kini berubah menjadi kemarahan yang membara, memicu semangat perlawanan di dalam dirinya. Ini bukan lagi tentang kesedihan, melainkan tentang keadilan.
Dengan langkah yang tegap dan mata yang memancarkan tekad, Momo kembali ke rumah. Ia tidak lagi terburu-buru, ia tidak lagi gemetar. Ia berjalan dengan penuh keberanian, seolah-olah ia adalah ratu yang akan menghukum pengkhianat di istananya sendiri. Gerbang yang tadi terasa seperti pintu neraka, kini ia lewati dengan kepala tegak. Pintu yang sedikit terbuka, ia dorong dengan kuat, menimbulkan suara decitan yang memecah kesunyian. Di dalam, Budi dan Sinta terkejut. Mereka berdua terdiam, wajah mereka pucat pasi, menatap Momo yang berdiri di ambang pintu kamar. Mereka berdua masih di kamar tidur. Kaos merah putih yang dikenakan Budi sudah tidak serapih saat mereka sarapan pagi. Rambut Sinta yang tadinya dikuncir kuda kini terurai berantakan. Mereka tidak bisa lagi mengelak. Bukti sudah ada di depan mata. Momo. Sayang, kata Budi, suaranya gemetar. Ia mencoba mendekat, tetapi Momo mengangkat tangannya, mengisyaratkan agar Budi tidak bergerak. Jangan sentuh aku, ucap Momo, suaranya dingin, tanpa emosi. Satu sentuhan dari tanganmu itu membuatku muak. Sinta, yang tadinya bersembunyi di balik tubuh Budi, kini memberanikan diri untuk berbicara. Mbak Momo, ini tidak seperti yang Mbak pikirkan. Tawa Momo pecah, tawa yang terdengar hampa dan penuh kepahitan. Tidak seperti yang aku pikirkan? Lalu seperti apa? Apa aku tidak boleh berpikir kalau kalian berdua berzina di rumahku, di kamar tidurku sendiri, di saat aku sedang berjuang untuk membanggakan kalian di lomba Agustusan? Apa aku salah, Sinta? Sinta terdiam, air mata mulai mengalir di pipinya. Budi menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Momo. Keheningan yang mencekam itu berlangsung selama beberapa detik, sebelum Momo kembali berbicara. Tadi, aku mendengar semuanya. Suara kalian, suaramu Budi, dan suaramu Sinta, yang sudah kuanggap seperti adikku sendiri. Aku mendengarnya dengan jelas, dan itu adalah suara pengkhianatan yang paling menyakitkan yang pernah ku dengar. Kata Momo, suaranya kini mulai bergetar karena menahan amarah. Kalian berdua benar-benar jahat, ya? Kalian mengkhianatiku dengan cara yang paling kejam. Budi mengangkat kepalanya. Momo, maafkan aku. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku hilaf. Momo menggelengkan kepalanya. Hilaf? Hilaf itu kalau kamu tidak sengaja jatuh terpeleset. Budi. Ini namanya pengkhianatan. Dan Sinta, kau adalah orang yang paling kupercaya. Kau sudah seperti adikku. Tapi apa yang kau lakukan? Kau menusukku dari belakang. Momo tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia mengambil beberapa barang pribadi Budi dan Sinta yang tergeletak di lantai, dan melemparkannya ke arah mereka. Kalian berdua, keluar dari rumahku sekarang juga, teriak Momo. Kalian tidak pantas berada di sini. Keluar. Budi dan Sinta terkejut dengan amarah Momo yang meledak-ledak. Mereka berdua ketakutan. Mereka tahu bahwa ini bukan Momo yang biasanya. Ini adalah Momo yang telah hancur, dan siap untuk membalas dendam. Mereka berdua keluar dari kamar tidur, meninggalkan Momo yang berdiri sendiri di tengah kekacauan, dengan hati yang remuk, tetapi dengan tekad yang membara untuk membalaskan dendamnya. Momo berdiri sendiri di tengah kekacauan kamar. Air matanya sudah kering, tetapi hatinya masih dipenuhi oleh badai emosi. Ia melihat sekeliling, pada foto-foto pernikahan yang terpajang di dinding, pada bantal-bantal yang masih berbau parfum Budi, pada semua barang yang menjadi saksi bisu kebahagiaan palsu mereka. Di luar, suara Budi dan Sinta yang berbisik-bisik terdengar samar. Mereka pasti sedang ketakutan, bingung, dan mencoba mencari alasan untuk membela diri. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Momo. Ide yang dingin, kejam, tetapi terasa sangat memuaskan. Ia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos dari perbuatan mereka. Ini bukan lagi tentang tangisan dan amarah, ini tentang pembalasan yang manis. Momo berjalan keluar dari kamar, menemukan Budi dan Sinta yang masih bersembunyi di sudut ruang tamu. Budi mencoba mendekati Momo, wajahnya penuh penyesalan. Momo, aku mohon, berikan aku kesempatan untuk menjelaskan. Momo mengangkat tangannya, menghentikan Budi. Penjelasan? Penjelasan apa lagi yang harus kau berikan, Budi? Semuanya sudah jelas.
Kau mengkhianatiku dengan Sinta, tetangga yang sudah kuanggap seperti adikku sendiri. Penjelasan apa lagi yang bisa kau berikan yang bisa membuat pengkhianatanmu ini terasa lebih baik? Budi menunduk, tidak bisa berkata-kata. Sinta mulai menangis, memohon ampun pada Momo. Mbak Momo, maafkan aku hilaf, aku tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Momo menatap Sinta dengan tatapan dingin. Tidak tahu kenapa? Kau tahu betul kenapa. Kau tahu bahwa aku menganggapmu seperti adik, dan kau memanfaatkan kepercayaanku. Kau tahu bahwa Budi adalah suamiku, tetapi kau tetap merebutnya. Momo menghela napas, berpura-pura tenang. Ia tahu bahwa rencananya tidak akan berhasil jika ia terus-menerus marah. Baiklah. Aku tidak akan membuat kegaduhan. Kalian berdua, aku akan berpura-pura tidak melihat apa-apa, kata Momo, membuat Budi dan Sinta terkejut. Tapi dengan satu syarat. Budi dan Sinta saling berpandangan, bingung. Syarat apa, Momo? Tanya Budi. Syaratnya, kalian harus datang ke lapangan. Ikutlah lomba panjat pinang, dan rayakan kemerdekaan kita bersama-sama. Tidak ada yang boleh tahu soal ini. Kalian berdua harus bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa, jawab Momo. Budi dan Sinta merasa lega, tetapi mereka juga merasa aneh. Mereka tidak menyangka Momo akan bereaksi seperti ini. Sinta menyeka air matanya dan mengangguk. Baik, Mbak Momo. Kami akan datang ke lapangan. Kami akan bertingkah seperti tidak ada apa-apa. Bagus, kata Momo, senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum itu bukan senyum bahagia, melainkan senyum kepuasan karena rencananya berjalan mulus. Sekarang, bereskan diri kalian. Nanti kita berangkat bersama. Jangan ada yang curiga. Momo berbalik, meninggalkan mereka berdua yang masih terkejut dan bingung. Di dalam hati, ia tahu bahwa inilah saatnya. Ia akan mempermalukan mereka, bukan hanya di hadapan warga, tetapi juga di hadapan semua orang. Ia akan membongkar kejahatan mereka di panggung paling besar, di perayaan kemerdekaan yang seharusnya menjadi momen kebahagiaan. Ia akan memastikan bahwa semua orang tahu pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Dan ia akan melakukannya dengan senyum di bibir. Di lapangan, suasana lomba Agustusan masih ramai dan meriah. Warga bersorak gembira, anak-anak berlarian riang, dan panitia sibuk mengatur berbagai perlombaan. Momo kembali ke sana, kali ini bukan untuk ikut lomba, melainkan untuk melaksanakan rencananya. Ia berdiri di dekat panggung utama, menunggu kedatangan Budi dan Sinta. Senyumnya terukir, tetapi senyum itu dingin, menyimpan niat yang tidak bisa dibaca oleh siapapun. Tidak lama kemudian, Budi dan Sinta datang. Wajah mereka terlihat tegang, tetapi mereka berusaha untuk tersenyum dan berinteraksi dengan warga seperti biasa. Mereka menyapa Momo, mencoba bersikap normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Momo membalas sapaan mereka dengan senyum yang sama. Ia mengangguk, lalu berbisik pada Budi, "Jangan lupa, kau harus ikut lomba panjat pinang. Aku sudah mendaftarkan namamu." Budi menatap Momo, kebingungan. "Panjat pinang? Tapi aku tidak pernah ikut lomba itu, Momo." "Tidak apa-apa, sayang. Ini kan hari kemerdekaan. Kita harus merayakannya," jawab Momo, suaranya terdengar manis, tetapi matanya menyorotkan sesuatu yang lain. Panitia mengumumkan bahwa lomba panjat pinang akan segera dimulai. Budi dan Sinta terpaksa mengikuti kemauan Momo. Mereka berjalan menuju tiang panjat pinang yang sudah dilumuri oli, diiringi sorak-sorai warga yang antusias. Di saat Budi sedang berjuang memanjat tiang, Momo berjalan ke arah panggung utama. Ia mengambil mikrofon dari tangan MC, membuat semua orang terkejut. MC dan panitia mencoba mengambil mikrofonnya kembali, tetapi Momo menggelengkan kepalanya. "Sebentar," katanya dengan suara yang lantang. "Ada yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua." Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada Momo. Bahkan Budi, yang sedang memanjat, menoleh ke arahnya, matanya penuh kekhawatiran. Momo tersenyum. "Ini adalah panggungnya. Saudara-saudara sekalian, para tetangga yang saya hormati," Momo memulai, suaranya bergetar, tetapi ia berusaha keras untuk menguasai diri. "Hari ini, saya ingin merayakan kemerdekaan,
Tetapi bukan kemerdekaan bangsa kita, melainkan kemerdekaan diri saya sendiri. Hari ini, saya bebas dari sebuah pengkhianatan. Bisik-bisik mulai terdengar dari kerumunan warga. Mereka saling berpandangan, bingung. Budi yang sudah setengah jalan memanjat, kini berhenti, keringat dingin membasahi tubuhnya. Sinta yang berdiri di bawah, wajahnya pucat pasi. Mungkin kalian semua mengenal Budi, suami saya, kata Momo, menunjuk ke arah Budi yang masih menggantung di tiang. Dan kalian juga mengenal Sinta, tetangga yang sudah saya anggap seperti adik kandung saya sendiri. Momo, apa yang kau lakukan? Teriak Budi dari atas tiang. Turunkan mikrofon itu. Tetapi Momo tidak peduli. Ia melanjutkan, suaranya kini penuh emosi. Pada saat saya sedang bersemangat ikut lomba di sini, Budi dan Sinta, mereka sedang merayakan kemerdekaan mereka di rumah saya, di kamar tidur saya sendiri. Mereka berdua berselingkuh. Warga terkejut. Suasana yang tadinya meriah, kini berubah menjadi hening, lalu riuh rendah. Budi terpeleset, jatuh dari tiang panjat pinang. Ia bangkit, mencoba berlari ke arah Momo, tetapi warga menahannya. Sinta mencoba melarikan diri, tetapi beberapa ibu-ibu tetangga sudah mengepungnya. Mereka semua merasa marah dan kecewa. Momo menatap Budi dan Sinta, air mata mengalir di pipinya. Kalian berdua sudah membuat saya malu, dan sekarang saatnya kalian merasakan hal yang sama. Inilah hukuman kalian, teriak Momo, lalu ia mematikan mikrofon dan meninggalkan panggung. Keriuhan di lapangan tidak bisa lagi dibendung. Warga terpecah menjadi dua kubu. Ada yang marah dan kecewa pada Budi dan Sinta, ada juga yang terkejut dan tidak percaya dengan pengumuman Momo. Di tengah kerumunan yang tak terkendali, Budi dan Sinta merasa dunia mereka runtuh. Wajah mereka yang tadinya tegang kini berubah menjadi merah padam karena malu. Mereka mencoba membela diri, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Momo, apa yang kau lakukan? Jangan mempermalukan kami, teriak Budi, mencoba melepaskan diri dari pegangan beberapa bapak-bapak yang menahannya. Sinta, yang dikepung oleh ibu-ibu, hanya bisa menangis histeris. Bohong. Itu semua bohong. Momo, kenapa kau tega? Momo, yang sudah meninggalkan panggung, kembali mendekati mereka. Di tangannya, ia memegang ponselnya, menampilkan beberapa tangkapan layar percakapan antara Budi dan Sinta yang ia temukan di ponsel Budi. Tega? Kau bertanya kenapa aku tega? Sinta? Aku tega karena kalian berdua sudah lebih dulu tega mengkhianatiku. Aku tega karena kalian sudah menginjak-injak perasaanku, dan sekarang saatnya kalian merasakan apa yang aku rasakan. Momo mengangkat ponselnya, menunjukkan tangkapan layar percakapan itu kepada semua orang. Ini adalah buktinya. Baca sendiri. Mereka sudah berselingkuh sejak lama. Mereka sudah merencanakan semua ini di belakangku, teriak Momo. Beberapa ibu-ibu yang melihat tangkapan layar itu langsung terkejut. Mereka tidak menyangka Sinta, yang mereka kenal sebagai tetangga baik-baik, bisa berbuat sekeji itu. Ya ampun, Sinta, kenapa kamu tega? Teriak salah satu ibu-ibu. Kamu itu sudah seperti adik Momo sendiri. Loh? Saya tidak percaya, teriak Budi. Momo, kau menjebak kami. Menjebak? Tidak, Budi. Aku tidak menjebak. Aku hanya membuka mata kalian semua, mata para tetangga kita, mata orang-orang yang sudah kalian bohongi selama ini. Kata Momo, air mata kembali mengalir di pipinya, tetapi kali ini air mata itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemenangan. Di tengah konfrontasi publik itu, Budi dan Sinta hanya bisa terdiam, menundukkan kepala. Mereka tidak bisa lagi mengelak. Bukti sudah ada di depan mata, dan semua orang sudah tahu kebusukan mereka. Mereka merasa sangat malu, sangat terhina, dan mereka tahu bahwa hidup mereka di kampung ini tidak akan pernah sama lagi. Momo menatap mereka, lalu ia berjalan pergi. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang ia tahu, ia sudah membalas dendamnya. Ia sudah membuat mereka malu di depan semua orang, dan itu sudah cukup. Setelah keributan di lapangan mereda dan para tetangga perlahan membubarkan diri, Momo kembali ke rumah. Rumah yang tadinya adalah surga baginya, kini terasa seperti sebuah ruang hampa yang dipenuhi hantu-hantu kenangan.
Ia melangkah melewati ambang pintu dengan hati yang pilu, merasakan setiap sudut rumah itu seolah berbisik tentang kebahagiaan yang telah dirampas. Suasana yang sunyi itu, ironisnya, jauh lebih menusuk daripada teriakan dan tangisan yang tadi ia keluarkan. Ia tidak lagi melihat Budi atau Sinta. Mereka entah kemana, mungkin sudah melarikan diri dari rasa malu yang tak tertahankan. Momo tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Luka di hatinya memang perih, tetapi tekadnya sudah bulat dan sekuat baja. Ia tidak akan membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Momo segera mengambil kunci mobilnya dan dengan langkah mantap, ia pergi menuju kantor pengacara yang sudah ia kenal sejak lama, Pak Hadi. Kantor itu berada di pusat kota Wonosobo, sebuah bangunan sederhana namun memiliki reputasi yang baik. Setibanya di sana, Pak Hadi menyambutnya dengan wajah penuh simpati. "Saya sudah dengar sedikit ceritanya dari tetangga, Bu Momo. Saya turut prihatin," ucap Pak Hadi, mempersilakan Momo duduk di kursi empuk di hadapan mejanya. Momo menghela napas panjang, berusaha menahan emosinya. "Saya ingin bercerai, Pak Hadi," kata Momo dengan suara mantap, walau matanya masih memancarkan kesedihan. "Dan saya tidak ingin memberinya sepeser pun. Saya ingin mengambil semua aset yang kami miliki, termasuk rumah ini." Pak Hadi mengambil bolpoin, menatap Momo lekat-lekat. "Perceraian adalah keputusan besar, Bu. Saya yakin Anda sudah memikirkannya matang-matang." "Sangat matang, Pak. Ini bukan lagi tentang cinta atau rumah tangga. Ini tentang martabat dan keadilan," jawab Momo. Ia lalu menceritakan semua yang terjadi secara detail, dari firasatnya, suara yang ia dengar, hingga konfrontasi di lapangan. Ia menunjukkan semua bukti tangkapan layar percakapan mesra antara Budi dan Sinta yang berhasil ia dapatkan dari ponsel Budi sebelum ia kabur, serta kesaksian dari para tetangga yang sudah ia kumpulkan di tengah keributan. Pak Hadi mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan mencatat. "Dengan bukti yang ada, kita punya dasar yang sangat kuat, Bu. Pengkhianatan ini bisa jadi alasan utama dalam proses perceraian. Pengadilan akan memandang ini sebagai pelanggaran berat dalam pernikahan." Momo merasa sedikit lega. Ia tidak ingin lagi berbagi apapun dengan Budi. Rumah yang ia tempati saat ini, mobil, tabungan, bahkan perabotan di dalamnya, semuanya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Ia tidak akan membiarkan orang yang telah mengkhianatinya menikmati semua yang ia miliki. "Saya ingin memastikan dia tidak dapat apa-apa, Pak. Saya ingin dia keluar dari hidup saya tanpa membawa apa-apa. Saya ingin dia tahu rasanya kehilangan segalanya." Dalam hukum, ada yang namanya harta gono gini, Bu, jelas Pak Hadi. Harta yang didapat selama pernikahan biasanya dibagi dua. Namun, dengan alasan pengkhianatan ini, kita bisa menuntut pembagian yang lebih besar untuk Anda, atau bahkan seluruhnya. Saya akan memastikan itu. Momo mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Bagaimana dengan Sinta, Pak? Wanita itu?" "Sinta bisa dikenai pasal perzinahan, Bu. Tetapi itu harus ditindaklanjuti secara terpisah dari perceraian Anda," jawab Pak Hadi dengan tegas. "Fokus kita sekarang adalah perceraian Anda dan pengambilan aset-aset yang sah milik Anda. Kita akan mengajukan gugatan secepatnya. Saya akan mengurus semua berkas dan surat-suratnya." Setelah pembicaraan dengan pengacara selesai, Momo pulang ke rumah. Ia duduk di ruang tamu, memandangi sekeliling. Rumah itu sekarang terasa dingin dan asing. Momo tahu bahwa ia harus memulai hidup baru. Ia harus membersihkan semua kenangan buruk yang ada di rumah ini. Dengan tangan gemetar, ia mulai mengemasi barang-barang pribadi Budi. Ia tidak lagi merasakan amarah, hanya rasa hampa yang menusuk. Ia memasukkan semua barang Budi ke dalam beberapa kardus, lalu menaruhnya di depan pintu. Ia tidak ingin lagi melihat apapun yang berhubungan dengan Budi. Di tengah kesibukan mengemas, ponsel Momo berdering. Itu nomor Budi. Momo ragu-ragu, tetapi akhirnya ia mengangkatnya. "Halo? Momo, aku mohon jangan lakukan ini. Kita bisa bicarakan baik-baik." Suara Budi terdengar memohon dan panik. "Aku tahu aku salah, sayang. Aku hilaf. Sinta yang duluan merayuku. Aku tidak tahu kenapa bisa begini." Momo tertawa hampa. "Kau masih mencoba menipu, Budi? Kau masih mencoba menyalahkan orang lain?
Kau sudah kehilangan aku sejak kau memilih Sinta. Kau sudah memutuskan semua janji kita saat kau berbaring dengan wanita lain di kamar tidur kita. Tidak, Momo. Aku tidak mau kehilanganmu. Aku janji akan berubah. Aku akan putus dengan Sinta. Aku akan. Terlambat, potong Momo dingin. Aku sudah menunjuk pengacara, Budi. Proses perceraian sudah berjalan. Dan aku akan mengambil semua yang ada. Termasuk rumah ini. Jadi, jangan pernah kembali lagi. Dan jangan pernah hubungi aku lagi. Momo, jangan begitu. Itu rumah kita bersama, teriak Budi. Rumah kita? Tidak, Budi. Rumah ini dibeli dengan uangku, dengan keringatku. Kau lupa? Saat itu kau sedang tidak bekerja, dan aku yang menanggung semuanya. Kau hanya memanfaatkanku. Sekarang, kau harus keluar dari hidupku dan keluar dari rumahku, kata Momo, lalu ia mematikan teleponnya. Momo merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ia tidak lagi rapuh, tidak lagi sedih. Ia adalah wanita yang kuat, wanita yang berani, dan wanita yang siap untuk memulai hidup baru. Ia akan membuktikan pada dirinya sendiri dan pada semua orang, bahwa ia bisa bangkit dari kehancuran ini. Ia akan menjadi Momo yang baru, Momo yang lebih kuat. Hari-hari setelah perceraian terasa seperti mimpi buruk yang perlahan memudar. Proses hukum berjalan cepat berkat bukti-bukti kuat yang disajikan oleh Pak Hadi. Pengadilan memutuskan bahwa Momo berhak atas semua harta Gonogini, termasuk rumah dan aset lainnya, karena Budi terbukti melakukan pengkhianatan berat. Keputusan itu tidak hanya mengembalikan apa yang menjadi haknya, tetapi juga memberikan validasi atas rasa sakit yang ia rasakan. Budi, yang kini diusir dari rumah dan kehilangan segalanya, tidak punya pilihan selain menerima putusan itu dengan kepala tertunduk malu. Sementara itu, Sinta menghilang entah kemana. Mungkin pindah ke kota lain untuk menghindari cibiran dan tatapan sinis dari warga. Momo berdiri di depan pintu rumahnya, yang kini sepenuhnya menjadi miliknya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang segar. Tidak ada lagi jejak Budi atau Sinta di sana. Semua barang-barang pribadi Budi sudah ia kirimkan, dan Momo memutuskan untuk merombak total isi rumah. Ia mengecat ulang dinding, mengganti perabotan, dan menyingkirkan semua hal yang mengingatkannya pada masa lalu. Setiap goresan kuas di dinding, setiap perabotan baru yang ia letakkan, terasa seperti sebuah ritual pembersihan, sebuah cara untuk menyembuhkan luka batinnya. Momo, butuh bantuan? Tanya Maya, teman baiknya, yang datang membawa beberapa pot tanaman hias. Wah, Maya, tentu saja. Kamu datang di saat yang tepat, sambut Momo dengan senyum tulus. Aku ingin membuat rumah ini terasa baru. Benar-benar baru? Maya tersenyum. Aku tahu. Tapi aku senang melihatmu kembali bersemangat. Kamu sudah melewati masa yang sangat sulit. Momo, kamu wanita yang kuat. Momo menghela napas. Dulu, aku pikir duniaku sudah hancur. Tapi ternyata, dunia itu hanya sementara. Dunia yang sesungguhnya baru dimulai sekarang. Momo tidak hanya merombak rumah, tetapi juga merombak dirinya. Ia mulai kembali melakukan hobinya yang dulu sempat ia lupakan, berkebun dan melukis. Kebun di belakang rumahnya kini dipenuhi dengan bunga-bunga cantik yang mekar. Kanvas-kanvasnya dipenuhi dengan lukisan-lukisan penuh warna, meluapkan semua emosi yang selama ini ia pendam. Lukisan-lukisan itu bukan lagi tentang kesedihan, melainkan tentang harapan, kebebasan, dan kekuatan. Suatu sore, saat Momo sedang asyik merawat kebunnya, ada seorang warga yang datang. Itu adalah Bu RT, seorang wanita parubaya yang sangat dihormati di kampung. Bu RT duduk di teras, memandangi kebun Momo. Momo, saya bangga sama kamu, kata Bu RT, suaranya lembut. Saya tahu, tidak mudah melalui semua ini. Tapi kamu buktikan bahwa kamu lebih dari sekadar korban. Kamu adalah seorang pejuang. Terima kasih, Bu RT, jawab Momo, matanya berkaca-kaca. Awalnya saya tidak tahu harus berbuat apa. Tapi saya sadar, saya harus bangkit. Tidak ada gunanya terus-menerus meratapi nasib. Bu RT tersenyum. Benar. Banyak ibu-ibu di sini yang salut sama kamu, Momo. Kamu adalah inspirasi bagi kami semua.
Kamu menunjukkan bahwa wanita tidak boleh lemah, tidak boleh diam saat hak-haknya dirampas. Momo merasa sangat terharu. Ia tidak menyangka bahwa tindakannya akan memberikan dampak yang begitu besar bagi orang lain. Ia hanya ingin mendapatkan kembali kehidupannya, tetapi ternyata ia juga telah memberikan harapan bagi banyak wanita di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, Momo mulai membuka bisnis kecil-kecilan. Ia menjual hasil kebunnya dan lukisan-lukisannya secara online. Bisnisnya berkembang pesat. Pesanan datang dari berbagai kota. Momo tidak lagi membutuhkan Budi untuk menopang hidupnya. Ia kini mandiri, sukses, dan bahagia. Kehidupannya yang dulu terlihat sempurna, kini benar-benar sempurna karena ia membangunnya dengan tangannya sendiri, dengan air mata dan keringatnya sendiri. Momo seringkali memandangi foto pernikahannya yang sudah ia masukkan ke dalam kardus. Bukan karena ia masih mencintai Budi, melainkan untuk mengingatkan dirinya sendiri. Mengingatkan bahwa di balik kegelapan, selalu ada cahaya. Di balik kehancuran, selalu ada kesempatan untuk membangun kembali. Momo tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ia telah melepaskan belenggu yang memenjarakannya, dan kini ia terbang bebas, menatap masa depan yang cerah dan penuh harapan. Ia kini hidup bahagia dan damai. Semua warga mendukungnya dan menghargai keberaniannya. Momo menyadari bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kekuatan diri sendiri, bukan dari hubungan yang beracun. Cerita berakhir dengan Momo yang sukses dan menginspirasi banyak orang. 5 tahun telah berlalu sejak hari yang mengubah segalanya. Wonosobo masih sama, dengan udara dingin yang menusuk kulit di pagi hari dan aroma tembakau yang khas di musim kemarau. Namun, bagi Momo, dunia terasa sangat berbeda. Rumah yang dulu menjadi saksi kebahagiaan dan kehancuran, kini menjadi istananya. Sebuah tempat di mana ia menemukan kedamaian, kekuatan, dan jati diri yang sesungguhnya. Dinding yang dulu dicat ulang untuk menghapus kenangan pahit, kini dipenuhi dengan lukisan-lukisan karyanya sendiri. Lukisan-lukisan itu bukan lagi tentang kesedihan, melainkan tentang pemandangan pegunungan, wajah-wajah bahagia para tetangga, dan lukisan abstrak yang meluapkan kebahagiaan. Hidup Momo tidak lagi berputar pada Budi atau Sinta. Mereka berdua sudah menjadi bayang-bayang masa lalu yang bahkan tidak lagi menyisakan rasa sakit. Bisnis kerajinan tangan dan lukisan online-nya berkembang pesat. Ia bahkan sudah memiliki 3 orang karyawan yang membantunya memenuhi pesanan dari berbagai kota. Momo, yang dulu hanya seorang ibu rumah tangga, kini menjadi pengusaha sukses. Ia tidak pernah menyangka bahwa badai yang menghancurkan rumah tangganya justru menjadi pupuk bagi kesuksesannya. Suatu pagi, saat ia sedang asyik memetik bunga-bunga di kebunnya, ia mendengar suara motor yang familiar berhenti di depan rumahnya. Jantungnya tidak berdebar, tidak ada lagi rasa sakit atau marah, hanya rasa penasaran yang tipis. Ia berjalan ke depan gerbang, dan pemandangan yang ia lihat membuatnya sedikit terkejut. Budi, mantan suaminya, berdiri di sana. Ia tidak lagi gagah seperti dulu. Rambutnya memutih di beberapa bagian, wajahnya terlihat kusam dan penuh keriput, dan tatapan matanya kosong. Pakaian yang dikenakannya pun terlihat lusuh, bukan lagi kaos mahal yang dulu sering ia pakai. Momo. Panggil Budi, suaranya parau. Momo hanya menatapnya, tanpa ekspresi. Ada apa? Tanyanya datar. Budi terlihat ragu-ragu. Aku mau minta maaf. Aku tahu sudah terlambat. Tapi aku menyesal. Momo menghela napas. Penyesalanmu tidak akan mengubah apapun, Budi. 5 tahun sudah berlalu. Budi menundukkan kepalanya. Aku tahu. Aku hanya ingin melihatmu. Aku dengar dari warga, kamu sekarang sukses. Kamu hebat, Momo. Terima kasih, jawab Momo, singkat. Aku tidak menyangka hidupku akan seperti ini, lanjut Budi. Setelah aku dan Sinta, kami tidak bahagia. Dia meninggalkanku setelah tahu aku tidak punya apa-apa lagi. Aku kehilangan semuanya, Momo. Pekerjaanku, uangku, rumahku, bahkan teman-temanku. Momo hanya mendengarkan, tanpa menginterupsi. Ia tidak merasakan kepuasan atau kemenangan. Ia hanya merasa iba. Budi yang dulu angkuh, kini terlihat begitu rapuh. Ia tahu,
Rasa sakit yang dirasakan Budi sekarang tidak sebanding dengan rasa sakit yang dulu ia rasakan. Tetapi ia juga tahu, ia tidak bisa lagi memedulikan penderitaan Budi. Hidupnya sudah berada di jalur yang berbeda. Aku sudah memaafkanmu, Budi, kata Momo, suaranya lembut, tetapi tegas. Aku memaafkanmu, bukan untukmu, melainkan untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin lagi membawa beban kebencian. Itu hanya akan menghambatku. Budi menatap mata Momo, mencoba mencari jejak-jejak cinta yang dulu pernah ada. Tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Yang ada hanyalah kedamaian, kekuatan, dan ketenangan yang luar biasa. Momo, aku harap kamu bahagia. Aku sudah bahagia, Budi. Kamu tidak perlu khawatir, jawab Momo, tersenyum tulus. Senyum itu tidak lagi manis, melainkan senyum seorang pemenang, seorang wanita yang telah menemukan jati dirinya. Sekarang, pergilah. Aku tidak ingin lagi melihatmu. Budi mengangguk, lalu ia berbalik dan pergi. Momo menatap punggungnya yang semakin menjauh, lalu ia menutup gerbangnya. Ia kembali ke kebunnya, melanjutkan aktivitasnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pertemuannya dengan Budi tidak lagi mengguncang dunianya. Itu hanyalah sebuah interaksi kecil yang menegaskan betapa jauhnya ia telah melangkah. Malam itu, Momo duduk di teras, memandangi bintang-bintang. Ia memejamkan mata, merefleksikan perjalanannya. Ia bersyukur, ia berterima kasih pada takdir. Ia berterima kasih pada Budi dan Sinta, karena pengkhianatan mereka telah mengantarkannya pada sebuah perjalanan penemuan diri yang luar biasa. Ia menyadari, kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang pernikahan yang sempurna, melainkan tentang cinta pada diri sendiri, keberanian untuk bangkit, dan tekad untuk hidup sesuai dengan keinginan hati. Cerita Momo bukanlah tentang wanita yang hancur karena diselingkuhi. Cerita ini adalah tentang wanita yang menemukan kekuatannya karena diselingkuhi. Ia adalah Momo, wanita yang dulu hanyalah seorang istri, kini menjadi seorang pengusaha, seorang seniman, dan seorang inspirator. Ia hidup bahagia, damai, dan penuh cinta. Bukan cinta dari seorang pria, tetapi cinta pada dirinya sendiri. Akhirnya, Momo menyadari bahwa ia telah memenangkan kehidupan yang jauh lebih berharga dari sekadar rumah tangga yang terlihat sempurna. Ia telah memenangkan dirinya sendiri, dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Kisah Momo bukanlah sekadar cerita tentang pengkhianatan dan pembalasan dendam. Di balik air mata yang tumpah, amarah yang membakar, dan konfrontasi yang menghebohkan, terbentang sebuah epos tentang kebangkitan jiwa. Cerita ini adalah cerminan universal tentang bagaimana kehancuran yang paling menyakitkan dapat menjadi fondasi untuk membangun kehidupan yang jauh lebih kuat, lebih otentik, dan lebih bahagia. Pada awalnya, dunia Momo adalah sebuah ilusi. Ia memiliki segalanya yang tampak sempurna di mata masyarakat. Suami yang dicintai, rumah yang nyaman, dan tetangga yang sudah seperti keluarga. Kebahagiaannya, seperti yang ia pahami saat itu, bergantung pada kesempurnaan eksternal ini. Namun, ilusi itu hancur pada suatu pagi di perayaan Agustusan, ketika ia menemukan pengkhianatan di rumahnya sendiri. Momen itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah intervensi takdir yang brutal namun perlu. Dinding-dinding kebahagiaan palsu yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam sekejap, memaksa Momo untuk melihat realitas yang selama ini ia hindari. Rasa sakit yang ia rasakan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah bahan bakar. Amarah yang membara memberinya kekuatan untuk bangkit, bukan untuk meratap, melainkan untuk melawan. Keputusannya untuk mempermalukan Budi dan Sinta di depan warga bukanlah tindakan dendam yang picik, melainkan sebuah deklarasi. Itu adalah caranya untuk mengambil kembali martabatnya yang telah diinjak-injak. Itu adalah caranya untuk menunjukkan kepada dunia, dan yang paling penting, kepada dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan menjadi korban yang pasrah. Tindakannya yang berani, walaupun dramatis, adalah sebuah pernyataan bahwa pengkhianatan memiliki konsekuensi, dan bahwa orang yang berkhianat tidak boleh dibiarkan lolos begitu saja. Ia tidak hanya mempermalukan mereka, tetapi juga mempermalukan kebohongan yang telah mereka bangun. Setelah tirai drama itu turun, Momo memasuki babak paling sulit dalam hidupnya, babak pemulihan. Perceraian dan pengambilan aset adalah langkah hukum yang perlu,
namun penyembuhan batin jauh lebih kompleks. Momo tidak hanya kehilangan suami dan sahabatnya, tetapi juga identitasnya sebagai istri dan anggota keluarga yang utuh. Disinilah letak kemenangan sejati Momo. Ia tidak mencari cinta baru untuk mengisi kekosongan, ia tidak mencari validasi dari orang lain. Sebaliknya, ia memilih untuk membangun kembali dirinya dari nol. Ia mulai merombak rumahnya, yang menjadi metafora untuk merombak jiwanya. Setiap lukisan yang ia ciptakan adalah ekspresi emosi yang selama ini terpendam. Setiap bunga yang ia tanam di kebunnya adalah simbol harapan baru yang tumbuh dari tanah yang tandus. Bisnis yang ia rintis bukan sekadar cara untuk mencari uang, tetapi sebuah cara untuk menemukan tujuan hidup. Melalui proses ini, Momo menemukan kekuatannya yang sesungguhnya. Kekuatan untuk mandiri, untuk menciptakan kebahagiaannya sendiri, dan untuk mencintai dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang diberikan oleh orang lain, melainkan sesuatu yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Pertemuan kembali dengan Budi 5 tahun kemudian adalah sebuah ujian akhir. Momo tidak lagi merasakan amarah, tidak ada lagi dendam. Ia merasakan iba. Mengapa? Karena ia telah melihat kebenaran yang tak bisa dilihat Budi. Budi tidak pernah kehilangan Momo, tetapi ia kehilangan dirinya sendiri. Ia kehilangan kehormatannya, martabatnya, dan harga dirinya. Sinta, yang dulu menjadi penyebab kehancuran, juga telah meninggalkannya, membuktikan bahwa cinta yang dibangun di atas pengkhianatan tidak akan pernah langgeng. Kehidupan Budi yang porak-poranda bukanlah hasil dari pembalasan dendam Momo, melainkan hasil dari pilihan-pilihan buruk yang ia ambil. Momo memaafkan Budi, tetapi bukan untuk Budi. Ia memaafkan untuk dirinya sendiri. Dengan melepaskan kebencian, ia melepaskan satu-satunya belenggu yang masih mengikatnya dengan masa lalu yang kelam. Pengampunan itu adalah bab terakhir dari proses penyembuhannya. Ia kini benar-benar bebas. Kisah Momo adalah pengingat yang kuat bagi kita semua, bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Pengkhianatan dan rasa sakit adalah bagian tak terhindarkan dari pengalaman manusia. Namun, yang paling penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita akan membiarkan diri kita hancur, ataukah kita akan menggunakan kehancuran itu sebagai peluang untuk membangun kembali diri kita menjadi versi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana? Momo memilih jalan yang terakhir. Ia adalah seorang pejuang, seorang pengusaha, seorang seniman, dan yang paling penting, seorang wanita yang telah menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang datang dari dalam, kebahagiaan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Ia telah memenangkan dirinya sendiri, dan itulah kemenangan yang paling berharga dari semuanya.